Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal amrata lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, para ustazah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, dan pastinya kita doakan sahibul bait sekaligus tamu Allah dan tamu Rasulullah, Bapak Haji Agus Supriyadi MAP dan Ibu Hajjah Rahaini SPDMM, yang insya Allah tanggal 16 Mei beliau akan berangkat memenuhi undangan Allah. Kita doakan Buya Pak Haji Agus dan Ibu Hajjah Ani, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, perjalanan ibadahnya lancar, pergi dan pulang selamat, dan kembali ke kampung halaman kita dengan membawa haji mabrur insya Allah. Yang juga sama-sama kita hormati dan kita muliakan, dan juga kita doakan para guru-guru kita, wabil khusus Fadilatul Mukarramah Ustazah Hajjah Mahmudah Nur LC. Kita doakan biar Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ustazah Hajjah Umroh, dan juga tidak ketinggalan Ketua KBIH UW Aceh, yaitu Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Uswatun Hasanah. Para ustazat yang hadir hari ini, mohon maaf kalau tidak saya sebutkan satu-satu karena catatannya nggak ada. Ya, para ibu hadirin dan hadirat sekalian, yang insya Allah yang hadir semuanya Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, cuannya banyak, biar bisa nyabak ke Mekah. Amin Bu ya. Tadi berapa daftarnya Bu? Boleh berapa? Ada? Alhamdulillah. Yang penting ada kan ya. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, setiap kali saya berdiri di acara seperti ini kurang sempurna kalau kita tidak sholawat dulu Bu ya. Biar kita semuanya dapat undangan dari Nabi, biar bisa datang ke rumah Nabi, biar bisa ziarah ke makam Nabi, dan bisa masuk surga bersama Nabi. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam ya Nabi. Salawatullah alaika. Setelah ibu ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara. Wa mu'allimina min yaumina yaumil. Ibu sekalian, ini udah ada yang follow TikTok KBWC belum? Yang udah mana? Yang udah nunjuk mana? Sini, tunjukin coba, cepet. Ya nggak ada paketan. Sian, ada lagi yang udah follow? Sini, maju. Saya lihat, saya baru follow ini ya. Cepat ke sini. KBIHUWAC yang udah follow. Mana yang udah? Lama emen bu. Mana? Sini. Ayo maju. Saya mau kasih duit. Mana duitnya ya? Oh, cepetan. Mana? Yang duluan mana? Yang duluan. Coba lihat. Ya. Mana? Alhamdulillah rezeki. Satu lagi ya. Ntar diganti sama Pak Haji Agus. Tuh, ada. Nih, alhamdulillah. Datang dapat 50.000 ya. Alhamdulillah. Nah, itu rezeki namanya. Yang belum siap-siap, yang belum follow ya. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, hari ini alhamdulillah kita sama-sama mengiringi doa keberangkatan Bapak Haji Agus dan Ibu Hajah Ani. Beliau ini bu istimewa karena menurut undang-undang, menurut aturan bu, beliau nggak bisa berangkat. Karena orang yang sudah pernah haji itu baru boleh berangkat lagi kalau sudah 18 tahun. Ya, undang-undang baru tuh bu, tahun 2026. Maka ketika undang-undang itu turun bu ya, saya telepon langsung ke Ibu Hajah Ani. Bu, ada informasi kayaknya ibu nggak bisa berangkat dah tahun 2026. Ibu tahun berapa haji yang pertama? Kalau nggak salah 2011. 11 ya Pak Haji Agus ya? 12. Iya. 2012 guru. Nggak bisa bu kayaknya bu. Karena belum 18 tahun. Apa jawabannya Ibu Hajah Ani bu? Ya guru, namanya haji itu undangan Allah. Saya mah terserah Allah aja. Kalau Allah takdirkan saya jadi tamunya, insya Allah saya siap. Cuma begitu doang bu jawabnya.
Ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika pelunasan dibuka, ternyata nama Pak Haji Agus dan Ibu Hajah Ani lolos, Bu. Gampang. Tuh, alhamdulillah. Aturan mah nggak bisa berangkat. Karena belum masuk apa? 18 tahun. Ini artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Bahwa ibadah haji murni undangan Allah. Kalau kata Allah, datang, sini datang ke rumahku, datang, Bu. Walaupun secara sistem tidak bisa, tapi Allah yang berkehendak. Termasuk saya, Bu. Ya, awalnya juga tidak bisa, karena baru berangkat tahun kemarin. Tahun ini harus berangkat lagi. Ya, rasanya berat. Tapi alhamdulillah, berkat doa para jamaah WAC Buya yang sangat mengharapkan biar saya bisa berangkat untuk menemani mereka. Alhamdulillah berangkat. Nah, ini juga terjadi kepada Pak Haji Agus dan Ibu Hajah Ani. Makanya alhamdulillah kita duduk di sini. Ya. Karena beliau menjadi tamu Allah. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, memang Bapak Ibu sekalian, orang ke Mekah itu, ke rumah Allah itu sunnah 5 tahun sekali. 5 tahun sekali, sunnahnya begitu. Makanya besok yang berangkat ini terus berdoa. Ya, saya yakin Pak Haji Agus, Ibu Hajah Ani berdoa biar bisa datang lagi. Besok jamaah haji di tempat-tempat yang mustajab berdoa biar bisa datang berulang kali. Ya, makanya saya selalu kasih doa itu, Bu. Kalau lagi tawaf wada, ya tawaf wada, perpisahan dengan Baitullah, doanya cuma satu yang kita minta, dan doa itu diulang 7 kali putaran. Apa, Bu, doanya, Bu? Allahumma rzuqni al-auda hadzal bait karrat ba'da marrat. Nah, itu doanya tuh ketika tawaf wada. Ya Allah, berikan saya rezeki untuk bisa datang lagi ke rumahmu ini berulang kali. Jadi mintanya jangan tahun depan, mintanya jangan 2 tahun lagi, bukan. Tapi ketika kita minta di depan Baitullah, marrat ba'da marrat, berulang kali, nanti Allah yang akan memampukan kita. Buktinya Pak Haji Agus 2012 berangkat, kemudian karena udah kangen berangkat lagi umroh. Waktu itu bersama saya, dan doa ini dipanjatkan, dan tahun ini diundang lagi oleh Allah. Alhamdulillah. Makanya pesan Allah, Bapak Ibu, ya, pesan Allah. Ini nanti yang akan berangkat, ingat nih, hadisnya hadis qudsi. Apa kata Allah? Inna abdan idza sahhahtu jismahu. Kalau ada seorang hamba yang aku telah beri dia sehat, wa wasa'tu alaihi fil ma'isyah, dan aku beri rezeki yang banyak, tambi alaihi khamsatu a'wam, kalau sudah lewat 5 tahun, la yafidu ilayya la mahrumun, kalau orang itu nggak datang lagi ke rumahku, maka orang itu jauh daripada rahmatku. Nah, itu pesan Allah tuh, Bu. Kalau udah 5 tahun sehat, dikasih rezeki banyak, nggak mau balik lagi, maka orang itu jauh dari rahmat Allah. Makanya Pak Haji Agus ya, pulang haji daftar lagi, Bu, ya. Supaya apa, Ibu sekalian? Supaya dapat sunnah yang Allah sebutkan tadi. 5 tahun berangkat, 5 tahun berangkat, agar mendapatkan rahmat Allah.
Itulah haji Bu ya. Makanya ibu-ibu sekalian, coba lihat ayat perintah haji itu Bu. Satu, Allah menggunakan kata wa atimmu. Kan ayatnya jelas ya. Wa atimmu al-hajja wal amrata lillah. Atimmu itu artinya apa Bu? Sempurna. Kata Allah, sempurnakan hajimu, umrahmu karena Allah. Apa kelebihan kata atimmu Bu? Atimmu itu artinya sempurna, yang ada harapan bisa diulang. Ya, hatimmu itu sempurna yang bisa diulang. Makanya Allah menyebutkan kata nikmat Bu. Nikmat itu pakai atimmu. Coba ibu lihat surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Jadi atmamtu itu tamam, pakai atimmu. Nikmat itu adalah yang bisa diulang, bisa pengen lagi, itu namanya tamam. Itu berkaitan nikmat. Orang dulu pengen punya sepeda, nikmat nggak Bu? Nikmat. Maka dia pengen lagi punya motor, itu namanya nikmat. Dia pengen lagi. Udah punya motor, pengen punya. Udah punya mobil, pengen punya apa? Kereta Bu ya. Itu namanya tamam, dengan kalimat atimmu. Begitu juga haji Bu. Makanya haji dan umroh menggunakan kata atimmu. Yang orang belum aja Bu, belum berangkat, pengen nggak? Mau berangkat udah cita-cita besok saya mau pengen umroh, katanya pulang haji. Itulah ibadah haji. Belum berangkat aja udah pengen apa? Pengen lagi. Begitu ibadah haji ibu sekalian, sudah berangkat haji, pengen lagi. Maka tugas Pak Haji Agus ya dan Ibu Hajjah Ani, satu, haji kali ini sempurnakan. Haji dahulu mungkin masih baru Bu ya, masih gagap, masih banyak hal-hal yang mungkin kita apain, kita langgar. Haji kedua harus lebih sempurna daripada haji pertama. Makanya kalimatnya atimmu. Orang yang sudah kali haji, terus haji lagi, udah umroh lagi, umroh yang berikutnya itu harus lebih sempurna dari sebelum-sebelumnya. Itulah kalimat apa? Atimmu. Beda ibu sekalian, Allah ketika urusan agama nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi kalau urusan agama. Makanya agama itu menggunakan kata kamal. Tamam itu artinya sempurna, kamal juga artinya apa? Sempurna. Sama-sama sempurna Ibu. Kalau kamal itu Bu, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Urusan agama. Makanya kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Gitu Bu. Aku sempurnakan agamamu. Jadi kalau agama nggak boleh diapain, nggak boleh ditambah, nggak boleh diapain, dikurangi. Kayak apa ibu sekalian? Agama Islam kan 5 Bu ya. 1, syahadat. Jadi nggak boleh Bu, syahadat itu ditambahin, dikurangi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna siapa namanya? Muhammad apa gitu Bu ya. Nggak bisa tuh. Syahadat itu hanya Allah dan Muhammad Rasulullah. Nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambahi, karena itu urusan agama, namanya kamal.
Apalagi Bu, sholat. Sholat itu urusan agama. Nggak bisa ditambahin, nggak bisa diapain. Kurangi. Subuh berapa rakaat Bu? Kali karena banyak dosanya, subuhnya kesiangan, orang-orang 2, kita mah 4, boleh nggak? Itu namanya kamal. Jadi dengan kata kamal itu nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Begitu juga nanti tawaf sama sa'i. Tawaf berapa putaran Bu? Urusan agama, nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangi. Makanya kalau nanti muternya Bu ya, nggak kagak baca. Ini doa pertama ini, doa kedua ini, dia bisa lupa tuh. Ini udah keberapa ya? Makanya kalau orang dulu mah tawaf itu bawa karet gelang. 7 taruh di sini. Kalau nyampe 1 pindahin kemari. Ya, termuter lagi 2 pindahin lagi karetnya kemari. Nah itu dalam rangka supaya apa? Tawafnya jangan sampai berkurang, jangan sampai apa? Lebih. Begitu juga sa'i, urusan agama. Urusan agama Allah mengatakan apa? Akmaltu lakum dinakum. Jadi sama-sama sempurna, atimmu sempurna, akmaltu juga sempurna, tapi kalau atimmu bisa nambah. Seperti orang pergi haji bisa nambah pengen lagi. Orang pergi umroh bisa nambah pengen umroh lagi. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ya, umroh di KBUH Aceh itu selama haji sampai 7 kali. Ya, nanti Pak Haji Agus, Ibu Hajah Ani sudah bisa diinventarisir ya, nama-nama almarhum, almarhumah yang mau diumrohkan selama 7 kali, buat siapa aja. Dan alhamdulillah kita nyampe itu tanggal 17 Mei Bu, umroh pertama. Ihramnya dari Indramayu, saya pakai ihram naik pesawat Bu ya. Bahkan Bu, turun dari pesawat udah nggak ada pemeriksaan, namanya fast track, turun langsung naik bus, mau ke toilet aja nggak bisa. Makanya nanti jamaah kalau mau pengen pipis, pengen BAB, 1 jam sebelum turun buru-buru pipis di pesawat, BAB di pesawat. Karena di pesawat kagak nyari gayung Bu ya, dia diem baik, kagak keluar-keluar. Terus di pesawat WC-nya apa? Duduk. Di Jati WC-nya nongkrong. Masih ada jamban masih. Abongan ya. 2026 Jati masih ada jamban baik. Nanti sebelum turun Bu, siap-siap dah tuh yang berkaitan dengan toilet. Karena turun dari pesawat udah nggak mampir lagi di Bandara King Abdul Aziz, langsung naik bus, busnya langsung membawa ke kota Mekah Al-Mukarramah dalam kondisi berihram. Ya. Nanti pas kita nyampe sudah melaksanakan tawaf dan sa'i umroh pertama. Lusaknya bisa umroh kedua. Setelah itu udah siap-siap untuk melaksanakan ibadah haji Ar-Muznah, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Setelah itu baru kita terusin tuh program umroh yang masih 5 kali umroh. Jadi 2 kali sebelum hajian, 5 kali sesudah hajian. Jadi jumlahnya sampai 7 kali umroh. Mudah-mudahan sih semuanya kuat ya Bu ya, sehat. Karena kalau sebelum hajian Bu, Masjidil Haram itu lebih lengang Bu, lebih lega. Tadi Pak Haji Baitullah nanya, kok bisa Guru? Karena kalau sebelum hajian Masjidil Haram itu isinya orang-orang resmi. Orang yang nggak resmi nggak bisa masuk Masjidil Haram Bu. Setiap jamaah dikasih nusuk namanya, ada kartunya. Nanti setiap mau masuk ke masjid di barcode, ini jamaah yang punya nusuk nggak punya nggak boleh masuk.
Makanya Masjidil Haramnya lada apa? Lengang. Tapi kalau sudah musim haji selesai, Buya, dari tanggal 10 Zulhijjah terus sampai akhir, padat dah. Sudah bebas. Siapa saja boleh masuk ke Masjidil Haram. Makanya alhamdulillah wa syukurillah, Buya, KBHU Aceh ini dapat lokasi di wilayah Misfalah. Misfalah itu, Bu, tempat yang saya idam-idamkan. Ya Allah, pengen banget ya kalau haji dapat wilayahnya Misfalah. Jarak dari hotel ke Masjidil Haram cuma 2 kilo. Dari sini ke Masjid At-Taqwa bisa jalan kaki. Walaupun ada mobil bus yang antar jemput. Kalau mau jalan kaki bisa. Tower Zam-Zam itu dari wilayah Misfalah kelihatan, Bu, nampak. Ya, jauh apa? Dekat di mata, jauh di kaki. Ya, dia paling enak karena terminal Misfalah itu terminalnya pas persis di belakang Tower Zam-Zam. Jadi kalau mau ke Haram pasti ngelewatin Tower Zam-Zam dulu. Enak dah tuh, mau jajan, mau kuliner, mau beli yang kuning-kuning, ya, baris atau baris ya. Insya Allah mudah-mudahan, Bu, ya. Makanya saya selalu bekelin sama mereka, Bu, satu doa, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkan saya di tempat yang penuh dengan keberkahan. Di mana aja nemplok berkah. Nemplok di asrama haji berkah, nggak kekurangan air. Nemplok di pesawat berkah, semuanya serba cukup, sehat. Nyampe di Jeddah pun beres. Itu berkat munzalan mubarakan. Maka saya lo pesan tuh sama jamaah, saya bilang nih, Bu, Bapak, doa ini gepek tiap hari. Ya Allah, tempatkan saya di tempat yang penuh dengan keberkahan. Nanti nyampe di Mekah, hotel itu gak mesti bagus, Bu. Yang penting berkah, airnya lancar. Lah orang kita, Bu, ya nggak cukup seember. Ya, cebok aja nggak cukup seember. Belum nyuci, belum ngepel, belum yang lain-lain, Bu, ya. Kalau hotel itu, Bu, isinya umpamanya ada 5.000 orang, Bu, ya. Kalau airnya macet 1 jam aja, ibu-ibu jejeritan. Apalagi kalau yang sedang di kamar mandi. Woi, air, woi, gitu, Bu, ya. Nah, kita minta hotel itu mau bagus, alhamdulillah. Tidak bagus, alhamdulillah, yang penting berkah. Semua fasilitasnya, semua sarananya enak. Itu namanya munzalan mubarakan. Mudah-mudahan ibu sekalian, ya, yang ada 26 orang ini pengennya mak pergi utuh, pulang utuh. Kali ada yang pergi utuh, pulang apa? Berkurang, ya. Nggak ada yang mau, nggak ada yang mau. Ya, Bu Haji Ani tadi sambutan begini nggak, Bu? Bu, doain saya ya, biar saya mati di sana, begitu nggak tadi? Ya. Nggak ada orang pergi haji sambutannya pengen didoain mati di mana? Mati di Mekah. Pengennya mah pulang lagi. Mudah-mudahan ibu sekalian, apa-apa yang telah kami rencanakan bersama KBHU Aceh tahun ini 26 orang. Tahun depan 1 kloter, Bu, ya. Amin, Bu. Ya, biar ratib tiap hari untuk kloter, Bu, ya. 400 orang. Kalau agak sember-sember itu, ya, ini aja orang kalau ngeliatin saya rumahnya agak capek-capeknya, Bu, ya. Habis ini pindah lagi ke itu Al-Barkah, Bu, ya. Besok pagi lagi ke Pondok Soga. Habis Pondok Soga balik lagi ke Candrabaga, Bu, ya. Karena emang apa? Musimnya. Makanya alhamdulillah semakin jauh berangkatnya, Bu, semakin banyak informasi yang sampai kepada kami. Kayak hari ini, Bu, tadi disampaikan, nukar real itu, Bu, di Saudi sekarang susah.
karena mungkin orang banyak ya. Jadi nukar real sudah rada sulit di Saudi Arabia. Tambah-tambah memang kalau di sono ATM-nya nggak sebanyak kayak di kampung kita. Kampung kita ATM selebar pelosok. Sono jarang, langka. Jamaah kita ATM-nya mah di bawah, isinya orang ada. Ya Bu ya, ATM-nya di bawah, isinya apa? Nggak ada. Pak Haji Agus sudah nanya tadi, sono ATM gampang kan Guru? Gampang. Yang penting ATM-nya apa? Isi. Tapi kalau Pak Haji Agus mah yakin Bu ya. Nanti kalau kita kurang-kurang tinggal bilang aja Bu ya. Mudah-mudahan sih cukup Bu. Karena sekarang udah enak Bu, orang haji nggak perlu masak, nggak perlu bawa beras. Paling kalau mau bawa coet mau leganda. Kalau pengen apa? Makan sambal Bu ya. Semuanya sudah lengkap Bu, ada nasinya, ada lauknya, ada buahnya, ada airnya, sudah lengkap. Mulutnya tinggal mangap. Tinggal makan doang. Mangap aja Bu ya. Gitu. Mudah-mudahan sih apa yang dikasih semuanya apa? Doyan Bu ya. Buahnya doyan, lauknya juga doyan. Yang namanya masak banyak orang Bu ya. Kadang-kadang ya kurang rasa, kurang apa, insya Allah selama perjalanan kurang lebih 42 hari ini senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Ibu sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah biar yang udah berangkat biar bisa berangkat lagi, yang belum berangkat biar segera Allah undang. Pak Haji Agus, Ibu Haja Ani, semuanya sehat, yang ditinggal sehat, yang berangkat sehat, lancar semuanya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.